Kita berapa kali kok handle wedding. Cuma kembali lagi itu ya, biasanya kita akan itu kontraknya sampai malam pertama apa gimana? Nggak usah. Oke, di video sebelumnya udah seru ya kita ngobrol Parah tentang ya, lumayan terinspirasi. Oke. Nah, kita lanjut di pembahasan berikutnya. Saksikan di video yang satu ini. Yes. Oh ya Kak. Tadi kita bahas panjang lebar soal kayaknya oke banget gitu ya. Maksudnya artinya ini sebuah solusi yang memang didatangkan menjadi jawaban dari doa-doa, doa para pemilik perusahaan. Apa namanya? Kayaknya oke banget gitu dari segi kelebihannya gitu. Tapi dari live streaming ini kalau gue boleh tanya ya, ada nggak sih kekurangannya? Kekurangannya adalah kalau yang biasa kita alamin ya, itu tadi kita tidak bisa kontrol di internet, klien misalnya, atau narasumber mungkin di klien udah oke. Oh, lebih ke faktor eksternal ya? Iya, kalau di kita sebenarnya gak ada sih, karena kalau kekurangannya dari kita tuh justru kita maksimalkan semua yang kita punya. Kita optimalkan ya, gitu kayak di studio ini kita internet sudah cukup, kita tambah lagi gitu kan, karena kebutuhannya memang cukup besar. Kalau di sini kayak tadi kita 4 platform, Instagram, pernah yang bulan lalu apa itu kita 3 TikTok, 3 Instagram, 3 YouTube, TikTok 3 aplikasi? Akun, iya, 3 akun TikTok, 3 Instagram dan TikTok bisa live YouTube. juga ya? Bisa. TikTok, Shopee itu kan udah bisa live ya. Shopee tahu tuh. Tapi kan biasanya orang hanya menggunakan handphone. Kan? Nah, ternyata semakin kesini orang butuh tampilan yang proper juga. Gitu. Dengan kamera yang lebih melihat produknya lebih detail. Kalau handphone kan dia hanya statis ya, satu angle. Udah gitu dia nggak punya frame kan? Kalau dari TikTok kan. Kalau di TikTok itu kan di Shopee dan itu kan walaupun tampilannya seperti Instagram ya. Mereka kan juga butuh yang proper gitu. Itu akhirnya menggunakan tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang memang memang biasanya sudah istilahnya mereka butuh selain ke YouTube, gue juga mau ke TikTok gue nih gitu. Karena viewer mereka kan terpecah biasanya. Ada yang lebih suka di TikTok, ada yang lebih suka di YouTube. Balik lagi ke masing-masing kebutuhan sih. Ya. Gitu. Jadi dari apa namanya kekurangannya sebenarnya dari ininya lebih ke faktor eksternal yang mempengaruhi ya. Ya, kekurangannya paling mungkin kalau sama ini komunikasi. Komunikasi. Tadi gue juga baru mau ngomong itu. Jadi kan kita butuh nih kalau kita di event offline itu kan ada floor directornya, istilah yang mengarahkan acara lah. Kalau kita pakai istilahnya, ada orang yang habis ini tayang ini ya mas, habis ini ya itu kan enak. Kalau offline ada orangnya di samping kita mendampingi si operator, ada PIC-nya ya, mendampingi zoom pinnernya atau apa untuk mendirect acaranya. Betul. Sedangkan kalau remote biasanya kita ya connect-nya tetap balik lagi via platform online itu ya. Berarti kayak intinya Zoom. Ya pada saat kita remote itu kita harus benar-benar memastikan rundown itu benar-benar harus tidak ada perubahan ya. Udah harus fix gitu. Karena kalau rundown berubah. Tapi yang perubahan juga banyak dong. Yang menit-menit terakhir ada perubahan. Perubahannya kadang cuma gini. Tiba-tiba udah waktunya nih. Misalnya menteri harusnya sudah naik. Iya, tapi belum datang. Karena kesibukan beliau. Pak A belum bisa online, belum bisa naik. Oke, berarti berubah. Misalnya siapa yang kita naikin dulu nih. Nah, itu kan butuh komunikasi. Harus ada yang bisa di-set langsung kan gitu. Itu biasa jadi kendala kalau di remote. Di remote ya. Makanya tapi kita biasa siasati. Kalau kita langsung datang itu mungkin nggak masalah. Itu beda. Kalau ada orangnya kan enak. Kalau itu kita siasatin dengan misalnya dengan komunikasi via Zoom lagi. Jadi selain Zoom yang digunakan untuk broadcast itu, ini Zoom buat komunikasi. Ini Zoom untuk kita sama yang mendirect. Klien, Jadi Mas gimana habis ini siapa? Oh Bapak belum bisa naik. Kita naikin dulu Bapak ini. Kalau HT nggak nyampe sampai sana ya? Bisa. Satelit. HT satelit tapi ya. Belum ada ya? Belum ada sih. Kalau handphone ada satelit. Oh gitu. Jadi lebih ke yang kayak gitu-gitu. Oke. Kekurangannya ya kita nggak bisa. Kecuali memang orangnya mau datang ke studio. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya minor apa masuknya ke lumayan gede tuh, lumayan ini tuh. Ya kekurangan yang kayak gitu. Minor ya kayaknya. Iya, nggak terlalu karena solusinya adalah kayak kita bisa komunikasi lewat Zoom. Selama masih punya pulsa, masih punya kuota ya.
Masih bisa di handle ya kayak masa gitu-gitu. bisa bayar vendornya nggak bisa kuota. Betul. Jangan samain sama Uta tadi dong. Aduh. Kalau Uta itu siapa sih sebenarnya? Ya, nanti kita tampilkan ya, suatu saat kita tampilkan satu segmen khusus bahas Uta. Jadi kalau teman-teman penasaran siapa Uta, nanti kita tampilkan. Oke Kak. Tadi kan kita udah kelebihannya udah ya kan, kekurangannya juga udah kita bahas nih gitu. Nah terus kalau tadi kan di awal itu gue sempet ngomongin buat acara apa aja sih gitu kan, tadi lu jawab webinar dan sebagainya, dan meeting apapun yang memang mau dikemas secara profesional, mau dikemas secara proper ya lu bisa pakai jasa live streaming gitu kan. Nah terus pertanyaannya kebanyakan ya ataupun pasarnya live streaming itu siapa aja sih sebetulnya? Kalau di kami sih luas ya, tapi mostly memang kita sering ketemu dengan klien-klien corporate karena rata-rata yang menggunakan jasa itu ya mereka. Karena mungkin kemampuannya juga ya, dalam arti finansial. Untuk budget kan biasanya perusahaan-perusahaan. Emang mahal nggak live streaming? Kalau dibilang mahal tergantung skala tingkat kesulitannya. Karena kalau kita bicara mahal kayak wedding. Wedding itu kan sebenarnya simpel ya. Kita cuman perlu menampilkan beberapa angle dari ya upacara itu kan. Simpel lah ya. Itu lebih simpel. Paling cuma butuh 1-2 kamera kalau itu ya. Ya, kalau dan itu steady ya dia ya. Tergantung. Kalau dia misalnya ada prosesi jalan dari pintu kan kita harus ambil tuh. Nah itu harus ada kameramennya kan. Gitu. Tergantung berapa angle yang mau diabadikan untuk orang nontonnya lebih. Oh gue mau lihat dong muka. Tuh wedding juga bisa. Bisa. Kita berapa kali kok handle wedding. Cuma kembali lagi itu ya biasanya kita akan. Itu kontraknya sampai malam pertama apa gimana? Nggak usah. Belum pernah dapet. Jadi buat teman-teman yang mau wedding ya, yang acaranya kan sekarang juga kita dibatasi oleh tamu ya, tamunya dibatasi oleh tamu, tamunya dibatasi oleh regulasi prokes karena prokes. Nah, jadi acara teman-teman yang mau merit itu bisa di live-in ya berarti ya? Live. Karena kan balik lagi ada ya tadi itu keluarga yang mungkin sudah sepuh ya, sudah tua yang di luar kota mungkin ya nggak bisa datang. Dalam kota pun kalau dia ngerasa orang tua gue riskan ya kalau datang gitu. Bener. Jadi mereka lebih memilih ya udahlah di rumah aja gitu nonton ya. Kita siapin live streamingnya gitu. Nah kenapa kadang-kadang kita butuh discuss sama calon mempelai itu mengenai tadi masalah hubungan sama budget kan. Kembali lagi kan budget itu ditentukan sama tingkat kesulitan dan itu akan mempengaruhi equipment yang kita pakai. Nggak mungkin satu kamera sama 3 kamera sama harganya. Betul. Pastinya kan berbeda. Nah, kenapa saya selalu menyarankan menambah kamera itu untuk menambah angle. Angle doang sih sebetulnya. Iya kan? Gimana misalnya lagi sungkem. Itu kan kalau orang kita yang hadir kita bisa lihat lagi nangis nih gitu. Kita ikut sedih gitu kan. Nah, ada mempelai yang memang pingin memperlihatkan pokoknya semua detail gua ngapain aja kelihatan. Itu bisa mungkin pakai satu kamera dong. Itu bisa sampai 4 kamera yang pakai tripod. Karena kalau pakai satu kamera ya nggak akan ke capture yang itu. satu lagi ngambil penonton terus pasti dia udah ada acara nih balik gitu. Nggak mungkin. Repot ya. Karena akan tidak smooth perpindahan gambarnya. Show-nya yang ditampilkan itu kayak jadinya nggak profesional gitu. Ya bisa lihat lah di wedding istilahnya selebriti. Artis-artis sekarang banyak. Itu. Tapi nggak artis-artis juga sih. Sekarang orang-orang biasa pun banyak yang pakai kok. Maksudnya kan kalau artis kan orang biasa udah follow YouTube-nya ya, udah bisa lihat lah. Jadi situ aja orang lihat detail banget ya. Dari sampai dia masukin cincinnya kelihatan gitu, sampai dia terharunya kelihatan. Momen itu kan yang di rumah nggak bisa lihat kalau nggak di capture. Betul. Kalau yang di lokasi kita, kelihatan gitu. Benar. Kadang bahkan ada yang pingin karena mungkin agak jauh ya, dikasih TV lagi di situ supaya yang di tempat pun bisa lihat itu cincinnya gitu ya gitu. Betul. Entah buat bahan gibah nggak tahu juga kan. Ada aja. Saya nggak tahu, saya nggak pernah gibah soalnya. Sama. Saya nggak ngurusin hidup orang karena saya nggak mau diurusin. Gitu. Itu sih. Dia ngaku. Jadi gitu. Detail-detail itu yang perlu di capture kadang-kadang. Gitu. Kadang ya saya bilang budgetnya berapa kembali lagi kan. Budget kita nggak banyak mas, udah 1 kamera aja.
kebayang nggak sih kalian melaksanakan pernikahan seumur hidup sekali hanya di live kan dengan satu kamera seperti webcam? Dan masalahnya ya, kok masalahnya? Dan apa namanya? Yang lebih oke lagi, itu bukan cuma live doang ya, maksudnya itu bisa jadi ini juga kan, itu dokumentasi kan? Ya, dokumentasi itu bisa lo tonton seumur hidup kan gitu loh. Betul. Iya nggak sih? Dan kalau di YouTube misalnya ya, itu kan ada komen-komennya. Nah, itu orang bisa interaksi. Momen-momen yang nggak tergantikan ya. Ada juga yang mereka live Zoom. Yeah. Jadi si pengantin bisa lihat nih di TV gitu, kita kasih TV. Mereka lihat yang hadir di online siapa aja sih. Iya benar-benar. Nanti juga ada momen khusus, misalnya dari WO-nya ngasih momen khusus di mata acaranya, mereka menyapa. Ngobrol sama yang di Zoom. Itu seru juga. Gitu ya? Misalnya yang memang udah nggak bisa ketemu karena jauh di luar negeri. Betul, nggak bisa datang, itu mengharukan juga. Kadang-kadang mereka ngobrol gitu di Zoom kan. Thank you ya udah hadir walaupun virtual. Betul. Dan jangan lupa ada QR code. Oh iya, buat ini ya, angpaunya ya. Oh iya, benar. Iya. Karena kan kadang-kadang ada orang, nggak bisa hadir nih. Jangan takut. Jangan sedih, ya kan? Tetap bisa hadir bisa pakai GoPay, bisa pakai GoPay. Kemajuan teknologi tidak menghalangi Anda untuk memberikan angpau. Gitu. Kami hanya membantu. Gitu. Jangan salahkan kami. Iya. Itu memang disuruh sama ini ya. Itu kelebihannya. Kelebihan dari kalau kita wedding di live streaming kan. Iya. Berarti live streaming. Berarti kalau wedding, khusus wedding udah pasti nggak bisa di remote dong, karena krunya harus ke sana dong. Gimana caranya? Oke, keren. Berarti orang-orang wedding bisa ya. Terus tadi corporate ya. Ya, kalau remote rata-rata kita corporate, karena biasanya acara-acaranya itu meeting. Ya. Meeting yang istilahnya mereka berjauhan, tapi tetap saya butuh nih Mas, nanti begitu Bapak direktur menyampaikan PowerPoint, di sini mukanya Bapak kelihatan, di sini tayangan materinya kelihatan jelas gitu. Oke. Berarti dari segi corporate multinasional maupun nasional tuh ada berarti klien-kliennya ya? Ada. Oke, karena live streaming ini bisa kita tampilkannya bukan cuma di bukan di ibaratnya di ruang lingkup nasional gitu kan. Iya, kan itu secara selama mereka punya linknya. Iya, betul. Mereka bisa terlibat di situ. Iya. Itu sih kelebihannya dari remote ini. Betul. Banyak corporate yang istilahnya memutuskan ya udah deh, kalaupun kita nggak bisa, daripada nggak ada acaranya. Betul. Dibuatlah secara remote itu tadi. Iya. Mengingat kondisinya memang ya kembali karena lagi. Beberapa perusahaan memang kayak acara-acara kayak awarding itu kan memang harus ada ya, karena itu mengapresiasi karyawan mereka ya. Gitu. Oh, ada juga yang produk launching juga ada. Produk launching juga ada ya. Jadi mereka udah provide misalnya, video launchingnya kita udah taping nih Mas, video produknya. Jadi kita tinggal tayangin aja. Gitu. Ada juga macam-macam sih kebutuhan remote itu. Memang kembali lagi kita lihat bisa kita akomodir nggak nih untuk remote, atau betul. Memang misalnya pernah juga ada yang ya udah deh Mas, timnya aja datang, tapi benar-benar cuman kita sama satu orang dari mereka di studio. Jadi dari klien yang hadir untuk mendirect kita itu juga bisa juga, tapi sifatnya tetap remote karena orangnya tetap di online yang terlibat. Kalau dari tadi tuh kayak setiap gua tanya ini bisa nggak bisa, ini bisa gitu, kesannya kayak apapun bisa dilakukan itu. Apa sih yang live streaming ya? Jadi maksudnya ini biar ngasih border ya. Yang bisa kan tadi banyak ya. Yang nggak bisa apa yang nggak bisa di ibaratnya pekerjaan yang di handle sama live streaming ini gitu. Kerjaan yang tidak bisa di handle live streaming ya, selama konsepnya live streaming ya kita usahakan bisa ya, maksudnya. Jadi enggak gini, maksudnya artinya berarti kalau misalnya orang mau bikin podcast kayak gini bisa gitu? Bisa. Wow. Ya live streaming kan? Karena gini. Itu maksudnya bisa tapping, bisa live streaming? Bisa. Jadi kalau kebutuhannya gini, ini kan kita bergerak di bidang audio dan video production ya. Oke. Nah, podcast itu kan masuk di video production sebenarnya. Oh iya mau juga. Mau nantinya dia tayang setelah di taping, diedit baru tayang. Iya. Atau ya langsung kita ngobrol gini live. Jadi video production ya jadinya. Maksudnya
tadi gue cuman berfokus sama streaming itu. Jadi gue nggak kepikiran kalau tapping ternyata bisa ada jasanya juga. Karena kan basically equipmentnya hampir sama ya semua. Gitu. Ada butuh kamera. Malah lebih susah mana tuh? Lighting. Tapping sama live streaming. Kalau tapping kan tergantung. Kalau udah ada script dan sebagainya, paling nanti tinggal di editing kan. Editingnya gimana, mau tampilannya seperti apa, ada grafis tambahan, seperti itu. Lebih tingkat kesulitannya berbeda lah. Kalau dibandingkan mana lebih susah, masing-masing punya tingkat kesulitan masing-masing. Iya, oke. Gitu. Karena kebutuhan klien kan beda-beda. Betul. Kalau dibilang live streaming wedding sama syuting company profile, ribetan company profile. Oh iya betul. Apalagi itu banyak pihak yang punya influence masing-masing ya gitu. Kadang-kadang pengen punya idenya dimasukin. Saya punya ide ini gitu ya. Nah itu yang proses yang nggak sebentar dan nggak gampang kan. Iya. Kalau wedding kan saya udah pasti acara jam segini, tempatnya di sini, seperti apa bentuk ininya udah tahu gitu. Ya wedding kan nggak jauh. Kurang lebih gitu-gitu doang ya kalau wedding ya. Gitu. Paling cuma bedanya akad sama resepsi. Oh iya. Akad sama resepsi. Tapi itu satu tempat atau yang beda tempat juga di handle tuh? Maksudnya misalnya kan biasanya akadnya beda tempat tuh sama resepsinya tuh. Oh lokasinya? Bisa. Bisa juga. Kita pernah handle kayak gitu. Jadi memang udah ada tim yang advance ya. Dan bahkan kita pernah live streaming di makam. Makam apa ini? Rumah duka? Dari rumah duka sampai ke pemakaman. Oh, jadi didokumentasikan itu penguburan gitu ya. Ya. Jadi memang waktu itu keluarganya ingin kan karena ini yang meninggal di Jakarta. Keluarganya ada di Oh iya benar juga ya, yang nggak bisa hadir dan kondisinya memang waktu itu nggak bisa nunggu dan nggak bisa orang terbang, harus ada syarat dan sebagainya. Iya betul. Nanti udah sampai sini masih di karantina lagi, repot lagi. Ya itu kan sulit ya akhirnya. Ya udah saya keluarga memutuskan ya dari acara di rumah duka ada ibadahnya sampai ke pemakaman itu kita live streaming kan. Gokil. Jadi ya itulah ya jasa bingung komennya. Itulah jasa live streaming. Saya kalau dibilang bisa, makanya tadi bisa aja tergantung acaranya seperti apa. Kalau kita istilahnya ketemu kendalanya, kita coba cari solusinya apa. Kayak misalnya di pemakaman nggak ada listrik mas, kita pakai genset. Gitu. Internetnya nggak ada, kita bawa modem, nggak cuma satu mungkin 2 atau 3 kita bawa supaya menjaga kualitas itu. Ada banyak cara untuk kita cari. Ngomong-ngomong tadi kematian karena lu udah bahas ya. Tuh orang lahiran ada yang minta tuh buat di live streamingin. Kali itu dokumentasi kali ya. Bukan live streaming ya. Agak kurang elok gitu dia lagi teriak-teriak ya. Lu wow gitu. Kayaknya TV juga nggak mau ngambil ya kalaupun itu artis. Oke, seru banget sih. Maksudnya banyak banget ya yang bisa gua ambil dari perbincangan kita ini ya, dari Lem Talk ini. Jadi intinya pada saat dalam kondisi sekarang ini kita harus bisa beradaptasi, dan dari Lem Entertainment ya. Yes. Oke. Lem Entertainment ini punya sebuah produk ataupun sebuah jasa ya yang memang bisa bisa menghandle kondisi yang sekarang sedang berlangsung gitu ya. Basically kita membantu orang ya, dalam arti kita punya visi misi kan membantu dalam arti gini. Ya ini kondisi yang nggak semua orang mau ya. Betul. Nah gimana caranya supaya orang bisa tetap berkegiatan, memiliki event. Nah, inilah hadirnya kita dengan solusi tadi itu live streaming. Tapi emang ini sih kalau pengalaman pribadi ya, kalau ditanya bisa atau enggak mengoperasikan ataupun membuat ini kan cuma online doang gitu loh, lu cuman konekin lu punya Zoom terus beberapa materi orang-orang yang membuat materi terus. Ingat gak yang kemarin sih? Percayalah, tidak semudah yang Anda pikirkan. Jadi kayaknya memang didengarnya enak banget, gampang banget orang ngomong ceplos gitu. Tapi betul setelah dijalanin ya,
bayangin ya, jadi ini sih gue punya pengalaman gitu, maksudnya ada satu PIC lah dari sebuah perusahaan gitu, dia memang dia tahun lalu coba buat ini handle sendiri gitu, ya internal si internal lah, kita nggak sebut, jadi cuman dia bilang, aduh mas katanya, apa namanya, saya harus. Jadi kan di satu sisi dia harus mainin slide presentasinya juga gitu kan. Di satu sisi dia harus video. Nah, muter video ini yang kadang-kadang ya itu kadang jalan kadang enggak. Dan itu kan bayangin ini acara besar, perusahaan besar loh itu. Iya. Perusahaan besar, acara besar, pada saat presentasi videonya gak jalan. Nah itu nggak banget ya gitu. Dia bilang makanya saya akhirnya give up. Dia bilang saya bener-bener nggak bisa, kayaknya gampang tapi setelah dijalanin nggak semudah yang mereka pikirkan. Banyak dari klien kita yang mirip lah pengalamannya. Jadi ketika era pandemi ini masuk ya di 2020 ya, masuk era pandemi, semua perusahaan bingung gimana caranya kita tetap bisa jalan dengan kondisi ini. Oke, udah mulai pada kenal Zoom Meeting, MS Teams, dan banyak platform lain. Akhirnya mereka memutuskan, bisa nih kita bikin event Zoom Meeting. Tapi kan ketika mereka melihat yang sudah pernah gitu, misalnya mereka lihat di YouTube nih, wah keren nih bisa gini, yuk kita coba gitu. Nah, akhirnya beberapa atasan ya udah menyuruh anak buahnya lah, ya udah bikin. Begitu mereka coba, ya tadi itu pengalamannya. Bahkan ada yang sampai, waduh mas, sampai dipecat gue katanya. Jadi itulah sebabnya akhirnya mereka mencari ya vendor-vendor live streaming. Ya nggak kebetulan ketemu kita atau ketemu teman-teman streamer yang lain gitu. Karena streamer banyak sebenarnya kan. Jadi ya kembali lagi, mereka memutuskan menyerah tadi daripada mempertaruhkan karir. Karena asli, jadi karena bayangkan ya, yang sedang dia cerita waktu itu, yang sedang melakukan presentasi itu salah satu BOD-nya gitu. Jadi BOD-nya cuma kasih ke dia sih, sebetulnya bukan salah dia juga sih sebetulnya ya. Jadi filenya itu videonya ada di dalam sebuah slide presentasi ya, yang kita tidak pernah tahu ya videonya itu seberat apa gitu loh. Jadi pada saat video besar dimasukin ke slide presentasi kadang-kadang itu bisa crash ya kayak. Di lu gimana tuh kalau video yang besar itu biasanya dimasukinnya gimana tuh? Kita biasanya bedain. Jadi kita punya namanya laptop yang dedicated untuk khusus ya, khusus untuk udah dedicated khusus lagi. Ya, dedicated in English, khusus in Indonesia. Because we speak in bahasa English. Right. You're not from around here ya. Oke. Jadi ada laptop khusus PowerPoint untuk presentasi. Yes. Itu yang khusus. Speknya biasa aja lah ya. Ya standar lah istilahnya, yang cukup untuk nggak nge-lag, untuk nampilin presentasi biasa. Itu khusus presentasi aja. Jadi teknisnya kadang kita akan bilang ke BOD-nya atau ke sekretarisnya untuk nge-brief ke BOD-nya bahwa ya beliau tinggal bilang next aja gitu. Oke, setelah dia ngomong oke, next slide. Nah, ketika dia mau tayang video, ya dia tinggal bilang oke, saya ada video yang akan saya present, silakan ditayangkan. Jadi file videonya terpisah. Itu akan masuk di PC broadcast untuk ditayangkan. Atau kalau memang ada sistem yang sudah terlalu berat, itu akan ada satu device khusus hanya untuk putar video. Jadi semua video-video di situ untuk dikirim ke PC broadcast, baru dilempar ke streaming. Itu makanya ya wajar kalau dalam satu PowerPoint dimasukin banyak video, 1, 2, bahkan 1 aja kalau dia filenya cukup berat, ya itu tadi crash, diklik nggak ngeplay dia. Atau PowerPoint itu kan dikirim dalam bentuk file yang kadang-kadang dibikinnya di laptop lo nih, nyala, dicoba, tapi begitu dikirim, filenya itu nggak nyangkut, istilahnya nggak ke-embed ke dalam si PowerPoint file ini, nggak full send ya dia. Jadi ketika di play di laptop ini, dia nggak kebaca filenya. Itu teknisnya seperti itu. Biasanya karena dikatakan karena hal kayak gitu. Makanya kita selalu prefer pisahkan file presentasi dan file video. Itu paling aman. Jadi dia cuma kode doang.
Ya, Oke, kita akan tampilkan videonya gitu. Ya, udah itu automatically ya dari tim broadcast bakal langsung show videonya dan itu smoothly ya. Yes, tidak ada kendala karena sudah kita cek dulu. Biasanya play udah aman dari awal sampai habis. Filenya tidak bermasalah gitu. Oke sih, gue rasa sih udah sih. Hari ini gue banyak pencerahan. Terima banyak insight. Banyak insight yang masuk. Thank you banget Kak ya. Udah menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak gua. Mungkin juga pertanyaan-pertanyaan di pemikiran teman-teman ya, ataupun beberapa rekan-rekan calon-calon klien kan. Calon-calon klien ya. Ngomong-ngomong bisa kontaknya di mana Kak kalau kayak gitu? Ada, nanti kita bisa lihat di nggak di bawah sini. Ada di description, nanti kita siapkan. Di situ ada kontak person kalau memang membutuhkan vendor live streaming bisa ke kita atau ada jasa-jasa lainnya bisa lihat di website. Oke. Nanti. Itu ada YouTube-nya juga ya? Ada YouTube kita, ada ini kita konten ini akan ada di YouTube kita juga. Oh, ini tampil di YouTube ini? Oh, kirain di kelurahan. Kemarin udah 17-an. Udah ada berapa station sih. Swap station tapi bukan station TV. Bukan station Tanah Abang. Swap station untuk nawarin Pak mau swab di kantor gitu. Swap station ya, bukan station TV. Oke. Ya, karena kita belum ada sponsor ya kan. Boleh kalau mau ada tampilan sponsor ya kan. Oh, di sini siapa tahu mau ditaruhin produk live streaming ya. Kamera-kamera yang mau sponsor boleh endorse gitu. Ada lagi Mas? Mas Gus. Thank you banget Kak ya. Mudah-mudahan ini perbincangan kita ini ya dari Dilem Talk ini bisa bisa mengedukasi ya. Tujuannya itu karena kita kadang-kadang ketemu klien mereka yang masih bingung ya dengan apa sih, gimana sih Mas, kenapa sih begini, kenapa sih kesannya mahal gitu. Tapi ketika mereka sudah ngalamin 2 kali 3 kali kerja sama, ya mereka bilang ya memang ini sulit ya Mas ternyata gitu. Dan tingkat kesulitan itu yang menentukan menurut mereka mahal gitu. Karena kan kembali lagi nih tadi ada equipmentnya yang harus kita provide, professional krunya, professional operatornya gitu, dan semua itu. Tapi ada so far dari beberapa klien nih yang kan udah pasti banyak nih ya selama ini berjalan Lem Entertainment ya gitu. Nominal itu akan menjadi worth atau enggak kan itu pada saat finalnya nanti dan beberapa review dari beberapa klien-klien ini gitu kan ya. So far gimana kan? Ya, ketika mereka selesai acara kayak menitikan air mata ya. beberapa bahkan kok bagus sih. Beberapa bahkan kita yang kaget ya, maksudnya segitu appreciate-nya mereka apa yang udah kita kerjain buat klien ini kan gitu. Ya ujung-ujungnya ketika 2 minggu atau 1 bulan kemudian ada halo Mas, kita mau ada event lagi. Itu yang gitu. Itu menandakan keberhasilan. Oke. Dan pastinya customer satisfaction ya, itu yang penting banget ya. Jadi buat kita ya itu tujuannya kan tadi. Terbayarnya di situ ya. Kalau soal duitnya kayak nggak biasa aja sebetulnya ya. Nggak terlalu. Kita nggak butuh duit sih ya. Cuma orang-orang harus kita bayar. Oh iya, benar. Gue pribadi nggak butuh duit, tapi ada orang-orang di luar gue yang ya udah deh, gue harus bayar gitu. Sombong banget deh ya. Gitu. Ini profil gue emang gitu. Kita ciptakan aja profil gue sombong ya. Oke. Gitu sih. Jadi kepuasan klien itu kembali lagi ketika ya balik lagi itu ada feedback ke kita bahwa Mas thank you atau apa yang di situ sih ya. Nah, terlebih terbukti lagi ketika ada repeat order. Oh iya betul. Tring nanti munculin ya repeat order tulisannya. Oke Kak, thank you banget ya. Thank you Gus. Buat pembicaraan ini luar biasa banget sih. Tapi lu masih punya banyak ini loh, utang-utang sama gue loh. Banyak artinya gini. Kan lu tadi bilang kalau nggak cuman segini doang dunia live streaming ya banyak dari istilah-istilah. Tadi bahas internet aja kita belum selesai gitu ya. Dan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ataupun di sesi selanjutnya ya kita bakal bahas lebih banyak dan lebih detail soal itu ya. Ya karena seperti tadi Bagus bilang, ini sebenarnya udah jadi planning dan ya kerinduan kita ya di Lem ini untuk
edukasi tadi gitu. Jadi banyak orang yang ya daripada nanti mereka nanya-nanya terus dalam arti bingung atau mereka bisa ketemu video ini kan udah terjawab. Betul. Seringkali klien cuma butuh Mas ada contoh, kalau contoh kita bisa show YouTube kita. Betul. Tapi kalau edukasi gini kan mereka kadang-kadang butuh lebih detail ya. Benar. Nah muncullah ide untuk kadang-kadang orang mau nanya malu ya. Iya. Mereka punya anggapan gini. Lu zaman sekarang masa live streaming nggak tahu gitu. Takutnya kan mereka punya anggapan gitu. Tapi dengan video ini mereka bisa tahu gitu ya. Tujuannya mengedukasi tadi. That's why kita akan ada konten-konten yang lebih sifatnya kayak tadi. Menjelaskan ya mungkin nggak secara detail teknis ya karena itu akan panjang juga. Lebih kepada kebutuhan yang dibutuhkan klien itu yang bisa kita jelaskan. Betul, gitu. Setuju. Jadi kita akan bicara soal digital asset, bicara soal Zoom mungkin ada karena tips and trick dari Zoom yang banyak juga yang klien belum tahu gitu kan. Apa bedanya Zoom biasa dengan yang sudah high definition gambarnya? Itu kan beda lagi. Oke, thanks buat teman-teman yang udah nonton untuk video kita kali ini. Hopefully dapat insight yang baru, edukasi yang baru. Bukan kita sok ngajarin, tapi lebih kepada sharing pengalaman. Betul, kita cuma sharing doang yang udah kita lewatin di dunia live streaming ini. Semoga jadi edukasi buat kita dan insight baru lah. Dan buat teman-teman kalau memang ada pertanyaan ya, memang seputar dunia live streaming, boleh komen-komen di bawah ya, boleh komen-komen di YouTube kita, di Instagram juga boleh. Di Instagram juga boleh. Sekiranya apa sih yang mau dibawain di next videonya ya, atau mungkin Bang Enjo, tolong Bang bahas soal ini Bang, misalnya gitu kan, misalnya bahas soal apa gitu. Pengen tahu Bang, gue pengen tahu lebih dalam soal ini gitu. Nah nanti kita akan sharingkan soal itu. Gitu. Ya tenang aja, kita di sini memang nggak menjanjikan kita sebagai yang expert banget bicara pengalaman. Nantinya kalau memang kalian butuh orang yang lebih mengerti dari kita bisa ajak bawa orangnya. Teman-teman lain yang lebih mengerti di bidang itu gitu. Karena kebetulan juga kita memang punya ada beberapa rekanan yang memang keterlibatannya langsung di dunia pertelevisian ya. Jadi nggak usah khawatir, tulis aja Bang, gue pengen tahu tentang ini dong, atau bahas ini dong Bang. Biar kita juga komen aja di bawah, lebih banyak lagi bisa bagi-bagi ilmu atau bagi pengetahuan sama kalian. Thank you ya. Thank you semuanya. Oh iya, jangan lupa kalau suka di like, kalau nggak suka di unlike. Oke? Dislike. Kita sih di dislike. Subscribe jangan lupa dong. Subscribe gratis kan? Subscribe masih gratis loh. Selama masih gratis. Senin naik ya. Ya hari Senin harga naik. Kayak TV sebelah Bapak. Iya. Jadi boleh ya. Subscribe sekarang aja. Sekarang gue tungguin. Iya, gue tungguin sekarang. 3. Ya, lo kayak si inian lo. Subscribe tungguin, nggak apa-apa. Pokoknya itu bebas ya. Bebas nanti jam-jam 12:30 juga boleh. Iya, kenapa 12:30 ya? Oh, paket malam ini. Kan gratis. Iya. Intinya subscribe ya, jangan lupa teman-teman buat kemajuan kita punya channel ini juga. Nantinya kalau kita maju kan juga bisa buat kita makin banyak bikin video buat sharing ke teman-teman juga gitu ya. Oke, gitu aja kali ya. Thank you. Thank you guys semuanya. Bye. Bye.